Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada hari ini, hari Sabtu tentunya ya, Sabtu pagi yang penuh ceria ini kembali bertemu dengan Bapak ya, dengan mata pelajaran yang berbeda yaitu prakarya dan kewirausahaan ya. Tentunya pada prakarya dan kewirausahaan ini tentunya kita diwajibkan ya untuk bisa menghasilkan sesuatu produk ya. Seperti yang kita ketahui ya, anak-anakku yang ada di rumah tetap semangat ya, bahwa prakarya dan kewirausahaan itu ada 4 bidang yang dipelajari. Yang pertama yaitu kerajinan, yang kedua yaitu pengolahan, yang ketiga budidaya, dan keempat yaitu rekayasa ya. Tapi yang sering kita pelajari itu adalah kerajinan dan pengolahan ya. Masa-masa buat kerajinan itu merupakan salah satu favorit ya pelajarannya. Baik ya, sebagai permulaan, sebagai penyemangat kita pada pagi hari ini, Bapak juga punya yel-yel ya, sama seperti Seni Budaya kemarin. Saya punya yel-yel juga untuk prakarya dan kewirausahaan untuk memberi semangat belajar pada pagi hari ini ya. Tahu masih dengan lagunya Rambi Rani Amkur, tapi mapelnya kita rubah ya, kita rubah dengan prakarya dan kewirausahaan ya. Kita sama-sama ya. Hei kawan semua, kami dari kelas 12. Hei siap terima pelajaran PKWU. Oke, bisa ya? Bisa semuanya, pasti bisa ya. Anak-anak SMA 1 tuh orang-orangnya cerdas-cerdas, apalagi kelas 12 ya. Baik, ya sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak mempunyai sesuatu ya berkaitan tentang materi kita pada hari ini ya. Kita lihat ya gambar berikut ini. Yang pertama ada pot dari Pinotek bekas, kemudian yang kedua ada pot dari ban bekas, kemudian ada pot gantung dari batok kelapa. Wow, luar biasa sekali ya. Itu merupakan hasil kerajinan dari anak-anak SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Dan perlu diketahui ya, kerajinan SMA Negeri 1 Banyuasin 3 itu telah berhasil mendapatkan juara 1 ya untuk tingkat provinsi Sumatera Selatan, dan sudah diakui pada festival dan lomba seni siswa nasional. Tentunya itu berhasil mendapatkan juara. Luar biasa ya. Tangan dulu anak-anak SMA, pastinya terus kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Baik, langsung saja dari uraian tadi kita dapat melihat apa yang kita buat tadi pasti tentunya dari barang bekas ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentunya dalam bidang kerajinan, yaitu kerajinan hias dari limbah. Oh, dari limbah tentunya ya. Dapat kita lihat ya, kita dari pengertiannya, kerajinan itu berasal dari kata rajin, yaitu adalah benda atau barang yang adalah hasil keterampilan dari manusia. Jadi secara istilah ya, kerajinan hias dari limbah itu adalah barang atau benda ya dari keterampilan manusia yang dibentuk melalui beberapa teknik, dan bahannya tentunya berasal dari bahan bekas ya. Contohnya tadi dapat dilihat ada pot dari batok kelapa yang bagus sekali, luar biasa ya. Ada pot dari ban bekas dan pot juga dari pinotek bekas. Dan di ruangan ini merupakan ruangan yang sangat luar biasa, adalah hasil-hasil kerajinan dari anak-anak SMA Negeri 1 Banyuasin 3 ya. Itu tadi pengertian dari kerajinan hias dari bahan limbah. Yang kedua ya, kita lihat dulu ya jenis-jenis kerajinan hias dari limbah. Yang pertama ada kerajinan dari interior ya. Kerajinan interior itu apa sih sebenarnya ya? Dari kata in dapat kita simpulkan itu adalah dalam. Berarti interior itu adalah kerajinan hias yang ada di dalam ruangan rumah kita. Contohnya ya, pada gambar kita dapat saksikan ya, ada boneka dari kain paca bekas, yaitu biasa diletakkan di dalam rumah. Yang kedua adalah kerajinan hias eksterior. Kerajinan eksterior berarti dia kalau ada dalam berarti ada luar ya. Kerajinan hias yang berada di luar, contohnya tadi dari bahan bekas ya, bisa dibuat pot itu berada letaknya di luar. Nah, kita akan menjelaskan pada bagian C ya, yaitu adalah berdasarkan hasil karya kerajinan dari limbah ini sendiri. Yang pertama kita dapat melihat adalah kerajinan hias karya pure art. Pure art ini adalah
karya hias murni, berarti dia hanya sekedar dekorasi atau hiasan saja, bukan untuk dipakai. Yang kedua, karya kerajinan dui fungsi, berarti dia mempunyai dua fungsi, sebagai benda hiasan juga dan sebagai benda pakai, yaitu asbak bisa dikategorikan ya. Selanjutnya kita akan belajar masalah fungsi kerajinan hias dari limbah itu sendiri ya. Apa sih fungsinya ya? Kerajinan hias, yang namanya hiasan berarti dia sebagai nilai keindahan atau estetika yang lebih menekankan pada satu, bentuk, dua, warna, dan tiga, komposisi. Ingat, selanjutnya pada bagian E ya, Bapak juga akan jelaskan masalah unsur-unsur kerajinan hias dari limbah. Yang pertama, warna, sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, tekstur ya. Yang kelima, yaitu bidang atau garis. Yang keenam yaitu visual. Visual itu apa sih sebenarnya? Visual itu adalah ketika orang melihat kerajinan kita ya. Apakah indah atau tidak? Pasti kita semuanya bisa menilai ya. Oke, anak-anakku sekalian, pasti kalian di rumah pasti semangat di rumah belajarnya ya, di zaman Covid ini luar biasa, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Berikut Bapak juga akan menjelaskan masalah sumber daya usaha ya, kelas 10, kelas 11 pasti sudah belajar ya. Sumber daya usaha itu ada 6M. Apa 6M? Yang pertama, kalau kita mau usaha yang harus ada adalah man-nya, yaitu manusia. Yang kedua, kalau sudah ada manusia harus ada money. Money itu adalah uang ya. Kalau sudah ada uang pasti kita pengen beli bahan, yaitu material ya, material bahan. Kalau sudah ada bahan pasti kita ada yang namanya adalah mesin. Mesin itu adalah alat ya, apa yang akan kita gunakan nanti. Yang selanjutnya ya, ada M selanjutnya, yaitu adalah method. Method itu adalah cara ya, cara bagaimana nanti kita membuat suatu kerajinan, cara membuat makanan. Kemudian yang terakhir yaitu market. Market itu adalah pasar, bagaimana kita nanti memasarkan barang-barang kita. Ada 6M, ingat ya. Yang selanjutnya yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu kerajinan perlu keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja ini yang harus kita waspadai, misalnya adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya ya. Oke, jadi keselamatan kerja kerajinan dan limbah itu ada dua macam. Pertama adalah keselamatan kerja pada tempat kerja kita ya, tempat kerja kita harus nyaman. Yang kedua adalah peralatan alat kerja ya, ada tempat kerja dan peralatan alat kerja atau pemakaian alat kerja. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu adalah ide dan peluang usaha ya. Kalau kita bicara masalah ide itu adalah mahal sekali ya. Kenapa? Karena ide itu adalah fondasi dasar untuk menciptakan suatu karya. Sedangkan peluang, kita harus bisa membaca peluang ya. Peluang itu bagaimana kita diberi kesempatan ya, untuk mendirikan suatu usaha. Jangan sampai usaha kita sama dengan orang lain ya. Misalnya ada bakso di sana, kita jualan bakso, pasti kita tersaingi ya. Gak mungkin. Mungkin anak-anak itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Masih tetap semangat ya, belajar di rumah dan tugas kalian di rumah, dan nanti langsung dikirimkan ke WA grupnya. Tugas yang pertama ya, soal nomor 1, sebutkan 10 kerajinan khas daerah Kabupaten Banyuasin ya. Sebutkan 10 kerajinan khas daerah Kabupaten Banyuasin ya. Yang kedua, saya mau minta pendapat dari diri Anda kalian sendiri ya. Apakah dalam diri kalian masing-masing itu mempunyai bakat dalam bidang kerajinan? Kemukakan alasan kalian dalam bentuk cerita